Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk setiap kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan menolong kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Saya baca untuk kita di dalam bahasa Batak. Mauliate hudok tu de Batakku ganup huingot tamu. Totong manang sadihari pe hutang yakok kamu sudena. Sian las nirohakku dohu ula tangyaki. Ai huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahat rodin waing. Apalau mapos ni rohaku. Nang upukka ulau nadinggan di bagasak kamu. Patuluson ni idoi sahat rodi ari ni Kristus Jesus. Tamado songo ni rohaku midahamuna sudi. Ala na di bagasan rohaku hamuna. Ai rapar tohap di asin ni rohana tua wido hamu saluhut na di natar hurungiau. Nang dinahutariason jala wodolhon barita naulii. Ay debatado saksiku dibalgani si holhu midahamu sude. Mangihuton pangisi ni Kristus Jesus. Mangihuton pangasi ni Kristus Jesus. Jala oddo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna. Marurat di parbinoto wadoho dinasa panibangon partod dion. Laho manakasi narumik koti asa polin hamu so partuk Tuhan sahat rodi ari ni Kristus. Asa ramos hamu marparbui hati goran marhiti-hiti Yesus Kristus. Bahin hasangapon jala puji-pujian di debata. Hidup suci dalam penantian hari Kristus. Masa Advent adalah masa penantian dalam perayaan kita akan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Tetapi itu juga merupakan kerinduan atau masa penantian akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Setiap waktu selama kita hidup di dunia ini adalah masa penantian akan kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia ini, untuk mengakhiri segala penderitaan dan menggantikannya dengan sukacita yang abadi. Apa artinya membaca perikop ini pada Minggu Advent? Kata-kata Paulus memberi isyarat kepada kita untuk melanjutkan kemitraan kita dalam iman yang besar ini sementara kita menantikan Dia yang akan datang. Kita akan saling membutuhkan dalam perjalanan ini karena hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Dengan saling menopang dan saling mendoakan dapat menolong kita menapaki perjalanan kehidupan dalam masa penantian ini. Mengingat jemaat Filipi dan mendoakan mereka dengan sukacita sebab didasarkan pada pemikiran bahwa jemaat Filipi sebagai mitra kerja dalam pelayanan. Mereka tidak hanya sekedar ingin dilayani tetapi membantu Paulus dalam tugas pelayanannya memberitakan Injil. Saat kita menolong para pemberita Injil dalam tugas pelayanan mereka, kita sedang dipakai Allah sebagai alatnya dalam melancarkan tugas pemberitaan Injil tersebut. Allah memulai pekerjaan baik dalam diri kita, melanjutkannya sepanjang umur hidup kita dan akan mengakhirinya ketika kita bertemu dengan Dia. Proses pertumbuhan dan kedewasaan iman kita terus bergerak dan memiliki kemungkinan ke arah yang semakin dewasa, tetapi bisa juga kemungkinan ke arah yang semakin kerdil. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Allah menolong kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia sampai Allah menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Ketika kita berada pada ambang keputusasaan, ingatlah bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Bila kita merasa tertekan dengan kekurangan-kekurangan kita, ingatlah akan janji dan penyediaan Allah. Jangan biarkan keadaan kita sekarang merampas sukacita kita dalam mengenal atau mencegah kita bertumbuh makin dekat kepadanya. Cara terbaik memengaruhi orang lain adalah dengan mendoakannya. Cara terbaik ketika kita mengingat orang-orang yang kita kasihi adalah dengan mendoakannya. Mengingat bukan hanya sekedar karena kenangan-kenangan manis di masa lalu, tetapi karena kesatuan yang muncul ketika orang-orang percaya menerima kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus memotivasi kita untuk mengasihi orang Kristen lainnya dan mengungkapkan kasih tersebut dalam tindakan-tindakan kita terhadap mereka. Kasih yang dianugerahkan kepada kita menghasilkan pengenalan yang lebih besar tentang Kristus. Kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi berdasarkan
berdasarkan pada apa yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, maka mari kita mengingat sesama kita dalam kasih Kristus. Doakanlah sesama kita, sesamamu dalam kasih Kristus. Alamilah persekutuan dengan sesama karena dorongan kasih Kristus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Semoga kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita, dan dengan kasih Kristus kita tertolong senantiasa bersuka cita dalam menghadapi segala keadaan kehidupan ini. Jangan izinkan sukacitamu dirampas oleh apapun dari hidupmu, karena kasih Kristus senantiasa memenuhi hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih Kristus, dan kami boleh tetap mendoakan, mendukung sesama kami sebagai saudara di dalam iman, sebagai orang yang telah menerima kasih Kristus. Dan dalam masa penantian ini Tuhan, kami tetap bertumbuh di dalam kasih Kristus dan iman yang dewasa. Amin.